Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daifa Kilendara Maditya dari kelas 12 MIPA 3 akan menjelaskan tentang kemajuan iptek menurut 3 pandangan. Yang pertama, menurut pandangan agama. Berikut ini saya akan menampilkan surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yang kedua, menurut pandangan kewarganegaraan. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat dikatakan sebagai segala hal yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Saya akan menyampaikan dampak positif dan dampak negatif dari kemajuan iptek. Yang pertama, dampak positif dari kemajuan iptek. Yang pertama, memberikan berbagai kemudahan. Yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menambah efektivitas dan efisiensi dalam interaksi sosial masyarakat. Yang keempat, peningkatan di bidang produksi. Yang kelima, menambah pengetahuan dan wawasan. Dan berikut beberapa dampak negatif dari kemajuan iptek. Yang pertama, munculnya kejahatan baru khususnya cybercrime. Yang kedua, berkembangnya sifat konsumtif. Yang ketiga, hilangnya budaya tradisional. Yang keempat, munculnya kecenderungan sikap antisosial. Yang kelima, munculnya hoaks atau berita bohong. Yang ketiga, menurut pandangan sejarah. Saya akan menjelaskan sejarah satelit Palapa. Satelit Palapa A1 merupakan satelit Indonesia pertama. Satelit perdana ini diluncurkan pada 8 Juli 1976 dari Kennedy Space Center, Tanjung Karnaval, Amerika Serikat, kemudian dilepas di atas Samudra Hindia pada 83 derajat bujur timur. Terwujudnya peluncuran satelit milik Indonesia bermula dari kehendak Soeharto yang ingin memangkas jarak komunikasi antar daerah di Indonesia, yang memang memiliki wilayah yang amat luas demi tercapainya misi pembangunan nasional. Keinginan Soeharto itu pun menjadi bahan bisik-bisik di kalangan pejabat dinas pos dan telekomunikasi. Soeharto rupanya mendengar kasak-kusuk tersebut. Kalau memang perlu pakai satelit, silakan pelajarilah kemungkinannya, titah Presiden dikutip dari buku Sejarah Telekomunikasi Indonesia tahun 2006. Perintah ini terasa mustahil. Indonesia kala itu sedang berbenah seiring pergantian rezim. Secara perekonomian dan untuk pengelolaan nanti, Indonesia dirasa belum sanggup. Lagi pula, pada dekade 1960-an, itu hanya ada 2 negara di dunia yang mampu mengurusi satelit, yakni Amerika Serikat dan Uni Soviet. Demi mewujudkan itu, pemerintah Indonesia memilih menggandeng Amerika ketimbang Uni Soviet. Tanggal 5 Juli 1974, kontrak kerjasama dengan Hughes Aircraft Company pun ditekan. Demikian tercatat dalam buku Mengenang Sewindu SKSD Palapa tahun 1984, terbitan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Satelit yang diimpikan itu pun selesai digarap pada Februari 1975. Soeharto senang bukan main dan memberikan nama Palapa untuk satelit perdana itu. Tangkapnya satelit Palapa A1, satelit ini diklaim mampu menjangkau seluruh wilayah NKRI, bahkan hingga negara tetangga, termasuk Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Hari peluncuran akhirnya tiba. Hughes Aircraft Company telah menyiapkan roket Delta 2914 sebagai peluncur satelit untuk Indonesia.
Tanggal 8 Juli 1976 di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, pukul 19.30 waktu setempat, Palapa A1 diluncurkan lantas mengorbit dengan sukses di atas Samudra Hindia. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.